istimewa bagi saya untuk membahas tentang iman atau arti daripada iman secara hakikat dan makrifat yang sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi al-imanu aqdun bil qalbi ilallah wa iqrarun bil lisani dinullah wa amalun bil arkan habibullah. Dan juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, yang artinya wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, dan kerabat atau sahabatmu daripada siksa api neraka. Yang dikatakan iman itu percaya. Apabila seseorang sudah percaya kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, dan sebagainya, maka dianggap sebagai orang beriman atau merasa dirinya sudah beriman. Sebetulnya kalau percaya itu hanya sebagian daripada rukun iman. Jadi kalau percaya itu bukan iman, tapi sebagian daripada rukun iman yang diartikan percaya. Sedangkan iman sendiri yang dikatakan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, yang pada saat itu dalam satu hikayat, riwayat, ada seseorang yang ingin masuk Islam. Ketika mereka bertemu Rasulullah, seraya berteriak, ia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, ingin berbaiat syahadat kepada Anda karena saya sudah beriman. Seraya Rasulullah tersenyum dan bertanya, mengapa Anda mengaku sebagai orang yang beriman? Orang itu menjawab, karena saya sudah percaya kepada Anda sebagai Rasul dan percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Anda sembah. Saya Rasulullah mengatakan Anda belum beriman, karena itu hanya baru sebagian kecil daripada rukun iman atau salah satu daripada rukun iman itu percaya. Sebab kalau yang iman itu adalah al-imanu aqdun bil qalbi ilallah wa iqrarun bil lisani dinullah wa amalun bil arkan habibullah, yang artinya iman itu adalah rasa rindu dari hati kepada Allah. Aqdun bil qalbi ilallah, rindu dari kolbu, dari hati kepada Allah. Apakah Anda sudah merindukan Allah? Tentu saja belum. Cinta kepada Allah, kepada Rasul, tentu saja belum. Baru sekedar di lisan saja. Sedangkan kolbunya masih cinta kepada harta benda yang berupa gemerlapnya dunia dan sebagainya. Apabila Anda belum bisa rindu kepada Allah dan kepada Rasul, maka belum masuk sebagai orang beriman. Sedangkan orang beriman itu seperti itu, yang Rasulullah bilang, al-iman aqdun bil qalbi, iman itu rasa rindu dari hati, ilallah itu kepada Allah. Wa iqrarun bil lisani, sehingga menjadi ucapan dengan lisan. Ciri-ciri orang yang rindu kepada Allah, kemanapun ia menghadap, kemanapun ia berbicara, dengan siapapun ia berbicara, pasti lisannya akan
membicarakan tentang ilmu Allah, tentang keajaiban Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kesucian Allah, perintah dan larangannya dan sebagainya. Itu lisannya. Sehingga dalam hidupnya menjadi perbuatan dengan anggota badan Habibullah, menjadi kekasih Allah, karena ia selalu merindukan Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka menjadilah dia orang yang iman dan ihsan, atau iman yang hak, iman yang sebenar-benarnya, yaitu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi perbuatan anggota badannya pun tidak pernah luput daripada apa yang diperintahkan Allah, baik dalam bekerja, dalam berbicara, dalam santai dan sebagainya. Yang ada di hatinya, yang ada di dalam benaknya hanya tentang ilmu Allah atau perintah Allah dan larangan Allah. Orang yang demikian itulah orang yang disebut ihsan. Orang yang sudah pandai menjaga diri dan pasti bisa atau pandai menjaga keluarganya dan pandai menjaga sahabatnya. Sedangkan Anda dan saya sama saja baru sekedar iman di dalam akal pikir atau di dalam lisan. Mengapa saya berbicara demikian? Maka tentu saja saya berharap agar kita semua dapat mengamalkan atau dapat memahami apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi tadi. Mari sama-sama, saya dan Anda, kita semua, mari sama-sama kita amalkan sesuai hadis Nabi, agar kita benar-benar menjadi orang yang beriman, bukan sekedar nurul iman, tapi kita benar-benar mendapatkan iman yang hak. Sebab sebelum Islam, pertama iman dulu. Iman, Islam, dan ihsan. Yang kita harapkan tentu saja bukan sekadar iman dan Islam, tapi mencapai ihsan. Jarang sekali orang memikirkan hal itu, karena hanya dengan percaya saja sudah merasa sebagai orang yang beriman. Kalau sekadar percaya, imannya hanya sekadar percaya, maka sulitlah untuk menyempurnakan Islam. Sebab Islam itu artinya selamat, jadi sulit untuk selamat. Maka itu saudara-saudara, agar kita selamat jiwa dan raga kita, maka kita amalkan sebagaimana hadis Nabi yang saya utarakan tadi. Sebab adanya Islam itu karena sempurnanya iman. Sempurnanya iman menjadi dinul Islam, jadi beragama Islam. Din itu adalah agama, secara syariat Islam itu adalah selamat. Tapi di dalam hakikat din itu adalah jiwa, karena agama itu adalah kepentingan jiwa. Maka din itu adalah jiwa, Islam itu diartikan syariat itu selamat. Secara hakikat Islam itu adalah menyerah. Jadi dinul Islam adalah jiwa yang menyerah. Menyerah karena keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Maka itu mari sama-sama kita hidup sebagai orang yang cinta kepada Allah. Kita taat kepada Allah, kepada Rasul yang telah menjadi tauladan kita, sebagaimana yang diperintahkan
Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dalam pembahasan iman hari ini saya cukupkan sekian atau sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.